dalam satu pujian tadi saya diperlihatkan suatu cakrawala, bukan cakrawala ya, gunung-gunung, terus ada laut, bukan laut tapi langit biru, gunung-gunung yang terbentang luas. Tiba-tiba di tengah-tengah itu ada tangga yang ke atas ya, dan tangga itu tinggi ke atas ya. Tangga itu bukan tangga kayu atau tangga besi, tetapi tangga itu berupa tanah. Karena pada awalnya saya diperlihatkan langit terang cerah, terus gunung-gunung yang terbentang di sana sini gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah itu ada tangga. Ya, saya lihat tangga itu ada di mana, ternyata itu ada di Kejadian 28 ayat 12 saya baca. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Amin. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan hamba-Mu berserah, ya Roh Kudus, di dalam kesadaran penuh bahwa tidak pernah karena kepintaran atau hikmat manusia firman Tuhan boleh disampaikan, melainkan oleh karya Roh kebenaran yang menanamkan setiap benih firman Tuhan dalam setiap relung hati kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu yang suci, kiranya hanya nama Yesus yang ditinggikan, dan kerinduan kami saat ini adalah agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh berbuah dalam tindakan nyata, dalam perubahan nyata, di dalam ritme kehidupan kami sehari-hari. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan hanya di dalam nama Yesus. Mari siap kita sama-sama katakan, amin. Baik, izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Oke. Kenalan dulu, nama saya adalah Chandra Julianto, sebagaimana sudah tertulis gitu ya. Saya adalah salah seorang pengajar di Reformasi Liturgi School of Theology. Usia saya tahun ini 36 tahun. Dan saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Menara Doa Segala Bangsa atas kesempatan pelayanan yang diberikan. Sungguh adalah sebuah sukacita dan kehormatan bisa melayani Bapak Ibu semua. Baik, kepada saya hari ini diberikan tema yang menarik, yaitu tentang pelayan Tuhan burnout, tanda tanya. Gitu ya, yaitu jadi kita akan sama-sama bahas tentang burnout. Dan izinkan saya memulai dengan sebuah disclaimer. Disclaimer-nya adalah sebagai berikut. Dalam pembahasan mengenai masalah burnout, teologi harus bekerja sama dengan ranah psikologi. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa Alkitab kita itu bukan buku ilmu psikologi dan juga bukan ensiklopedi pengetahuan umum. Ini berarti bahwa mengenai isu-isu di luar teologi, Alkitab kita hanya bicara sampai kepada level tertentu. Berarti untuk menjawab persoalan iman, teologi harus lintas disiplin. Dan itulah yang akan kita lakukan saat ini. Dalam pembahasan kita hari ini mengenai masalah burnout, kita akan mendengar baik dari sisi psikologi maupun dari sisi teologi secara sinergis. Oke, kita langsung masuk. Apa sih burnout? Istilah burnout itu pertama kali muncul tahun 1975. Dicetuskan oleh psikiater Amerika yang namanya Freudenberger. Dia mendefinisikan burnout sebagai berikut. Burnout adalah kondisi kelelahan. Lelah sebenarnya orang-orang yang burnout itu. Yang terjadi pada pekerja dengan motivasi tinggi. Karena motivasinya tinggi, dia cenderung bekerja terlalu keras tanpa mempedulikan kebutuhan diri. Terus-menerus sampai akhirnya kolaps. Karena di saat yang sama penyebab stres atau stresor tidak berhenti datang. Jadi kondisinya tepat, dia memacu diri, dia tidak tahu berhenti, di saat yang sama penyebab stres terus datang, seperti terjepit di tengah-tengah, lama-kelamaan dia akan burn out. Setiap kita, Bapak Ibu, itu punya ketahanan diri terhadap stres yang berbeda-beda. Ada orang yang tahan stresnya tinggi, jadi dia bisa ada di situasi yang kacau dan dia tetap tenang. Tapi ada juga yang rendah. Tapi setiap kita punya sebenarnya. Burnout tercipta ketika stres berkepanjangan terjadi tanpa jeda sampai akhirnya stres ini melebihi level ketahanan seseorang terhadap stres. Nah, apa saja sebenarnya penyebab stres yang bisa menyebabkan burnout dalam pelayanan Kristiani? Ada beberapa hal. Yang pertama, tuntutan waktu kerja yang berlebihan. Pelayan Tuhan itu seringkali dituntut untuk ready 24 jam. Jemaat telepon jam 10 malam, pendeta wajib angkat. Mau jemaat nangis-nangis telepon jam 12 malam, pendeta wajib bangun.
begitu. Lalu yang kedua, merasa ditempatkan di jenis pelayanan yang salah. Setiap kita, setiap pelayan Tuhan punya visi dan panggilan masing-masing. Tapi seringkali begitu kita masuk ke dalam gereja, kita masuk ke dalam sistem yang tidak menempatkan kita dan visi kita pada saluran pelayanan yang tepat. Ini bisa menyebabkan burnout. Berikutnya, harapan yang tidak realistis, yang menghasilkan perasaan tidak mampu atau takut gagal. Dalam waktu setahun gereja dibuka harus 1.000 jemaat. Gitu. Atau banyak sekali tuntutan-tuntutan yang sepertinya tidak pada porsinya. Berikutnya, kesepian. Aspek personal, aspek sosial, aspek profesional yang tidak seimbang. Kebanyakan para hamba Tuhan, para pendeta, itu tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Waktu untuk liburan setahun sekali itu tidak punya. Apalagi waktu untuk me time. Ini menyebabkan kesepian. Berikutnya, kekeringan spiritual. Kurangnya perjumpaan spiritual yang mendalam dengan Tuhan secara personal. Bapak Ibu, sekalipun pendeta ini setiap minggu ibadah berkali-kali, itu berbeda dengan waktu personal dengan Tuhan yang mendalam. Dan kebanyakan setiap kali orang berpikir soal kekeringan spiritual, mereka mencari sesuatu yang seperti kembang api, retret yang megah, yang jingkrak-jingkrak, padahal yang diperlukan justru yang mendalam, yang kontemplatif, yang masuk ke dalam bertemu dengan Tuhan secara diam. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Berikutnya ada konflik internal pelayanan yang intens. Setiap gereja pasti punya konflik internal, tapi kalau terus-menerus dan intens menyebabkan burnout. Kesulitan ekonomi mempengaruhi seseorang terhadap burnout. Banyak jemaat meninggalkan gereja, rekan pelayanan meninggalkan gereja. Itu bisa menyebabkan stres, lalu faktor eksternal, pandemi, atau kondisi politik yang tidak mendukung. Susah sekali rasanya membuka gereja di Indonesia. Susah sekali rasanya mau mengadakan acara di luar. Itu faktor eksternal yang akhirnya mempengaruhi. Nah, ketika semua penyebab ini terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang tanpa jeda, biasanya akhirnya ketahanan seseorang terhadap stres tergerus. Tergerus dan tergerus sehingga akhirnya dia masuk ke dalam tahap burnout. Nah, apa yang terjadi ketika seorang pelayan Tuhan burnout sebenarnya? Ada 3 gejalanya. Ada 3 gejala burnout. Yang pertama adalah emotional exhaustion. Ini bicara soal aspek internal, hubungan dia dengan dirinya sendiri. Biasanya orang yang burnout itu merasa kelelahan fisik dan tidak memiliki sumber daya emosional yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang terkait dengan tanggung jawab. Dia merasa nggak ada energi dalam dirinya untuk menghadapi pekerjaan, atau menghadapi gembala, atau menghadapi rekan pelayanan, atau menghadapi jemaat. Dia udah nggak ada energi rasanya. Pekerjaan yang dia tiap hari lakukan, tiba-tiba bisa terasa begitu berat dan begitu malas buat dikerjakan. Aduh, nggak ada semangat. Tidak ada minat, tidak ada motivasi. Dan ini berpengaruh bahkan sampai kepada kelelahan fisik. Beberapa orang yang burnout tuh melaporkan begini, ketika dia bangun pagi-pagi padahal dia tidur sudah 8 jam, 10 jam, dia tetap merasa capek. Itu tanda bahwa seseorang telah mengalami emotional exhaustion. Gejala kedua dari burnout adalah depersonalization. Ini bicara soal aspek interpersonal, hubungan seseorang dengan orang lain. Biasanya, orang yang burnout akan mendepersonalisasi dirinya sendiri, memisahkan dirinya sendiri. Dia bersikap dingin dan menjauh dari orang-orang di tempat kerja. Biasanya pulang kerja ngobrol, kali ini nggak mau. Hanya mau langsung kerja, habis itu pulang. Lalu dia akan meminimalkan keterlibatan di tempat kerja. Yang penting kerjaan selesai, nggak perlu basa-basi kiri kanan. Lalu dia akan mulai cuek dengan kebutuhan orang yang dilayaninya. Nah, gejala ini, depersonalization, itu sering disebut sebagai compassion fatigue. Lelah untuk berbelas kasih. Jadi dia menjauhkan diri dan membuat jarak karena di satu sisi dia tidak punya empati yang cukup untuk peduli kepada orang lain. Di sisi lain, dia sedang berusaha melindungi diri dari pelayanan dan dari orang-orang gereja yang menurutnya hanya tahu membebani, hanya bisa menuntut. Ini depersonalisasi. Jadi dia memisahkan diri sementara waktu. Dan yang ketiga adalah reduce personal accomplishment. Pencapaian personal yang semakin menurun. Ini bicara soal aspek profesional, hubungan dia dengan pelayanan, hubungan dia dengan pekerjaan. Biasanya mereka yang mengalami burnout akhirnya terus mengevaluasi hasil pekerjaannya secara negatif.
Dia merasa tidak melakukan pekerjaan yang bermakna. Dia merasa pelayanannya tidak penting. Dia mulai melihat prestasinya sepele. Gue mah nggak seberapa lah dibandingkan sama yang lain. Lama-lama, dia kehilangan kepercayaan diri terhadap kemampuannya sendiri. Dan akhirnya, karena kehilangan kepercayaan diri, dia justru mengekspektasikan kegagalan. Udahlah, gue pasti gagal. Gue pasti jelek lah. Udahlah, gue pasti gagal lah gitu. Dan akhirnya karena dia sudah mengekspektasikan kegagalan, biasanya akhirnya pekerjaan mereka menurun. Ini seperti self-fulfilling prophecy. Ketika dia mengekspektasikan kegagalan, dia tidak memberikan yang terbaik, akhirnya betul-betul hasilnya jelek. Ketika jelek, dia semakin merasa down dan menyimpulkan, tuh kan bener kan, emang gue nggak guna kan. Nah, ketiga hal ini, emotional exhaustion, depersonalization, sama reduced personal accomplishment, inilah gejala-gejala dari burnout. Nah, dalam dunia pelayanan Kristiani, dalam dunia gereja, fenomena burnout ini semakin diperparah. Kenapa semakin parah? Karena ada pemahaman yang keliru tentang pandangan Alkitab terhadap burnout. Biasanya kalau kita ngomongin soal masalah lelah pelayanan atau ngomongin soal capek melayani atau burnout dari perspektif Alkitab, kita biasanya mengangkat 3 contoh kasus. Kasus pertama adalah Nabi Elia yang duduk di bawah pohon Arar. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon Arar. Kemudian ia ingin mati. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Biasanya kalau ngomongin soal capek pelayanan, Elia yang diangkat. Atau Yeremia. Apabila aku berpikir aku tidak mau lagi mengingat Tuhan, tidak mau lagi mengucapkan firman demi namanya, aku mau berhenti jadi nabi, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Ini biasanya contoh kedua. Atau contoh ketiga, biasanya kalau ngomongin lelah pelayanan, pasti Yesus di Taman Getsemani yang diangkat. Dia merasa sedih dan gentar, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, biasanya para pendeta atau mimbar gereja setiap kali bahas burnout, 3 contoh kasus ini yang diangkat. Tidak ada yang salah dari contoh kasusnya. Persoalannya adalah setiap kali ketiga kasus ini diangkat, ketiga kasus ini dibahas dalam nada yang seolah-olah justru mengglorifikasi burnout. Seakan-akan adalah sebuah kehormatan kalau kamu merasakan kelelahan yang sama seperti Elia, seperti Yeremia, seperti Yesus. Kalau kamu lelah dalam pelayanan sampai ke tahap mau menyerah seperti nabi-nabi ini, berarti kamu tuh benar-benar all out sebenarnya. Kamu tuh sedang meneladani Kristus di Taman Getsemani kalau kamu seperti mau mati dalam pelayanan. Ini sungguh sebuah kehormatan. Dan karena ada glorifikasi yang keliru seperti ini, akhirnya kebanyakan pelayan Tuhan yang sedang mengalami burnout tidak berani untuk bilang bahwa mereka sedang burnout. Dan biasanya solusi atas masalah burnout dari mimbar gereja justru solusi yang semakin menjerumuskan. Kalau kamu burnout kayak Elia dong, jangan berhenti, tapi terus cari Allah sampai ke Gunung Horeb. Kamu kayak Yeremia dong, jangan berhenti, tapi terus berdoa, terus berserah. Kamu kayak Yesus dong di Getsemani, terus bergumul. Intinya adalah setiap kali seseorang mengalami burnout, dari mimbar gereja kadang-kadang, nasihatnya adalah seperti ini. Kamu tidak boleh mengambil jeda. Burnout justru tanda bahwa kamu harus memikul salib semakin keras dalam rangka membuktikan iman serta dedikasimu. Dan ini jadi jebakan Batman akhirnya. Nah, Bapak Ibu, ini keliru besar pemikiran seperti ini. Kita tidak boleh lupa bahwa apa yang dialami oleh Elia, oleh Yeremia, oleh Yesus, sebenarnya adalah sebuah kritikan pedas kepada umat yang sedang mereka layani. Sebebal apa kamu sampai nabi yang diutus untuk melayanimu jatuh ke dalam kondisi putus asa yang segitunya? Elia yang minta mati itu justru jadi testimoni dari kebebalan bangsa Israel. Yeremia yang mau berhenti jadi nabi itu kesaksian dari tegar tengkuknya Yehuda, dan Yesus yang begitu bergumul di Getsemani sampai peluh jadi darah, itu sebenarnya menunjukkan betapa kejinya dosa manusia yang harus ditanggung di atas kayu salib. Atau dengan kata lain, sebenarnya menurut ketiga tokoh ini, pelayanan harusnya tidak sesulit itu. Tapi fakta bahwa pelayanan jadi sesulit itu menunjukkan sebuah kesalahan fatal yang tidak pada tempatnya. Jadi burnout itu tidak boleh dinormalkan, dianggap wajar, atau bahkan diglorifikasi.
berkata kepada mereka yang hampir kolaps dalam burnout bahwa mereka harus terus melayani, tidak boleh berhenti, atau lebih parah itu tanda bahwa kamu tidak punya disiplin rohani sampai kamu mau menyerah atau kamu sedang diserang iblis, pasti kamu tidak berjaga-jaga, itu spiritual abuse. Itu sangat tidak manusiawi. Nah, tidak heran akhirnya kalau survei tahun 2021 Oktober 2021, jadi survei yang cukup fresh mengatakan bahwa 40% pendeta itu merasa mengalami kesejahteraan mental yang buruk. Ini survei yang dilakukan Barna terhadap para pendeta di Amerika Serikat. Penelitian yang sama 2021 bulan Oktober mengatakan 38% pendeta memikirkan untuk meninggalkan pelayanan full-time. Survei yang lain dilakukan oleh lembaga Church and Mental Health menyatakan 31% pendeta mengalami burnout. Angka ini tuh tidak kecil Bapak Ibu. 40, 38, 31 tuh tidak kecil. Berarti dari 10 orang, 4 pendeta berkata mereka hampir gila. 4 pendeta bilang gue mau berhenti jadi pendeta, 3 pendeta bilang saya lelah, sudah burnout. Dan angka ini baru mencakup pendeta, belum mencakup para pengerja di bawahnya. Nah, kenapa sampai segitunya? Yaitu karena ada budaya yang akhirnya membuat seseorang pelayan Tuhan merasa malu kalau harus mengakui bahwa dia sedang lelah pelayanan. Dia stres, tapi ada tekanan untuk menerima stres itu sebagai pelatihan spiritual. Akhirnya dia terjebak. Dan dia membiarkan gejala awal yang harusnya ditangani menjadi menggulung seperti bola salju yang semakin besar. Kalau udah kondisinya seperti ini, dia capek tapi dia hanya berani diam, tinggal tunggu waktu kapan dia betul-betul kolaps. Sekarang, apa solusinya? Apa yang harus dilakukan? Nah, kita akan melihat 2 prinsip Alkitab tentang burnout. Pertama, prinsip perjalanan kerohanian, dan kedua, prinsip pelayanan gerejawi. Nah, dari 2 prinsip ini, kita akan melihat pertama, solusi individual. Apa yang harus dilakukan pelayan Tuhan untuk memastikan dirinya sendiri tidak kolaps ke dalam burnout, dan kedua, solusi gerejawi. Apa yang bisa dilakukan gereja untuk memastikan beban pelayanan yang dibebankan kepada para pelayan-pelayannya tidak membuat mereka burnout. Kita langsung masuk ke dalam prinsip pertama, yaitu prinsip perjalanan kerohanian. Baik, Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, Alkitab itu seringkali menggunakan gambaran atau metafora perjalanan ketika bicara tentang kehidupan orang percaya. Contoh, Abraham. Abraham itu keluar dari rumah bapaknya, berjalan dalam iman ke negeri asing. Metaforanya perjalanan. Pentateuch dari Kejadian sampai Ulangan 5 kitab pertama. Itu kan menggambarkan Israel yang keluar dari perbudakan, berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Lagi-lagi metaforanya perjalanan. Di zaman pra-pembuangan, kitab-kitab yang ditulis sebelum dibuang ke Babel, sama. Kamu keluar dari rutinitasmu, kita akan melakukan perjalanan ziarah bersama menuju Bait Allah di Sion. Biasanya ini gambaran yang paling banyak di kitab Mazmur. Daud itu sering banget tulis begini, Mazmur 84. Betapa dirindukannya Bait Allah, gitu. Keluar berjalan bersama-sama untuk ziarah. Pasca pembuangan juga sama. Kamu keluar dari pembuangan, perjalanan pulang menuju reruntuhan Yerusalem. Yesus juga sama, mengusung metafora perjalanan. Yesus turun dari sorga memikul salib menuju Kalvari, dan kita, umat perjanjian baru juga sama. Kita diharapkan berputar balik dari dosa, memikul salib pemuritan menuju keserupaan dengan Kristus. Semuanya ngomongin soal metafora perjalanan. Hidup ini seperti sebuah perjalanan. Perjalanan berputar balik dari manusia lama, memikul salib menuju manusia baru yang semakin hari semakin diperbaharui. Kesamaan dari semua metafora ini mulai dari Abraham sampai perjanjian baru adalah, pertama, semua perjalanan menurut Alkitab itu jauh dan sulit. Alkitab tidak pernah menulis perjalanan kehidupan itu sebagai pendek, singkat, dan mudah. Tidak pernah. Dan kedua, semua perjalanan ini digambarkan dengan demikian. Ujung dari perjalanan ini membawa perubahan bagi si peziarah. Abraham, dari Abram menjadi bapak orang beriman, Pentateuch, Israel. Dari kumpulan budak menjadi satu bangsa pilihan. Orang-orang di pra-pembuangan, keluar dari rumah, dari rakyat menjadi peziarah, menjadi penyembah. Pasca pembuangan, kamu dari Babel, dari tawanan kembali menjadi umat. Yesus, anak Allah, menjadi juru selamat dunia. Perjanjian baru, manusia lama menjadi manusia baru.
ujungnya perubahan, tapi dalam rangka mencapai perubahan ini pasti jauh, pasti sulit. Makanya Alkitab itu melihat kedua unsur perjalanan ini menyatu. Jadi Alkitab itu seakan-akan bilang begini, justru syarat utama yang memastikan adanya perubahan adalah perjalanan hidupmu itu jauh dan sulit. Jadi seperti seakan-akan sengaja didesain perjalanan kerohanian kita untuk menjadi sulit dan jauh karena harus memproses kita segitunya. Nah, di tengah-tengah metafora perjalanan ini ada banyak gambaran yang dipakai Alkitab. Dan gambaran ini seringkali dikotbahkan. Di sini saya kasih beberapa contoh yang terkenal. Ini pasti ayat-ayat ini pasti sering Bapak Ibu dengar. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Semuanya metafora perjalanan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali. Mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kebanyakan ayat-ayat inilah yang disampaikan dari mimbar gereja setiap kali untuk mengkomentari perjalanan kerohanian kita. Kesamaan dari semua ayat-ayat ini adalah semuanya mengindikasikan sebuah kemajuan dan daya juang. Nah, karena hanya contoh ini yang didengungkan dari mimbar gereja, maka konsekuensinya di dalam perjalanan iman kita, kita mengemban satu prinsip yang harus kita lestarikan seakan-akan, yaitu ini. Dalam perjalanan kehidupan kerohanian, kita harus terus maju apapun yang terjadi. Berhenti dan diam itu bukan pilihan. Mau sambil menangis harus tetap maju. Mau berdarah-darah harus tetap memikul salib. Itu yang prinsip yang kita pegang. Nah, namun dalam metafora perjalanan, Bapak Ibu, bukan hanya gambaran berjalan maju yang penting. Dalam metafora perjalanan yang jauh dan sulit yang memproses kita untuk berubah di akhirnya, ada banyak gambaran yang sering dilupakan, seperti beristirahat, duduk diam, tidur dalam lelah, atau mengambil jeda untuk bernafas. Kita tidak boleh lupa bahwa natur perjalanan kerohanian kita didesain untuk jauh dan sulit karena harus mengubah kita. Dalam perjalanan kerohanian yang bobotnya seperti ini, bukan hanya daya juang yang penting, Bapak Ibu, bukan hanya langkah maju yang penting, tapi berhenti, beristirahat, dan bernafas juga penting. Dalam metafora perjalanan yang bobotnya seperti ini, diam itu bukan stagnansi. Istirahat itu bukan kemunduran. Mengambil jeda untuk bernafas bukan kelemahan. Ini semua hanya bagian dari perjalanan. Nah, ini semua justru adalah unsur penting yang memastikan kita terus berjalan maju dalam jangka panjang. Kita kan tidak di sini untuk waktu yang pendek, kita kan sedang maraton. Dalam perjalanan yang maraton seperti ini, jeda untuk bernafas itu jadi kunci untuk terus bertahan sampai akhir. Nah, dalam paparan saya dari tadi, saya terus-menerus mengulang kata jeda untuk bernafas. Kenapa? Karena saya sengaja menggunakan frasa jeda untuk bernafas, karena kita sebagai orang Kristen, terlebih lagi pelayan Tuhan, itu sering merasa bersalah kalau kita melambat, kalau kita berhenti, kalau kita beristirahat. Rasanya kita itu terlanjur melihat diri kita seperti semacam Superman atau sejenis setengah dewa. Dan kita pasang standar tidak realistis bahwa pelayan Tuhan itu harus terus melayani tanpa jeda. Sehingga untuk diam bernafas saja merasa bersalah. Untuk mengambil liburan bersama anak-anak dan para suami para pasangan saja itu kita berat hati begitu. Nah, bisa berdosa. Disinilah kita harus insaf, Bapak Ibu, karena terkadang masalah burnout itu datang karena kesalahan kita sendiri. Kita yang terus memaksa diri. Sekalipun sebenarnya berbagai gejala dan peringatan tentang burnout telah mengemuka, tapi kita suka merasa bersalah sendiri. Tuh, kayak tadi Bapak yang tadi bilang, suka merasa berdosa. Ada kesalahan dari pihak kita sebenarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tanggung jawab pertama, betul Pak,
Maka tanggung jawab pertama dari kasus burnout itu tanggung jawab kita. Para pelayan Tuhan yang pertama-tama harus bertanggung jawab, memastikan dia tidak tergilas, memastikan kita tidak tergulung sampai kolaps ke dalam burnout. Nah, ketika saya bilang jeda untuk bernafas, saya tidak sekedar memaksudkan liburan self-healing ke Bali, sekalipun kadang-kadang itu penting. Tetapi lebih dari itu, yang saya maksud jeda untuk bernafas, melambat, istirahat, lebih ke arah ini. Perbaikan ritme kehidupan personal dan perbaikan ritme pelayanan. Sebab apa gunanya pulang dari Bali kepada ritme kehidupan yang sama? Tinggal tunggu waktu burnout lagi. Kalau tidak ada perbaikan yang mendasar, semua sama. Nah, dalam perbaikan ritme hidup, saya berikan beberapa tips praktis dari bukunya Michael P. Later dan Christina Maslach dari Banishing Burnout. Beberapa tips praktis yang diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, tingkatkan stamina fisik. Bapak Ibu, jadwalkan jalan, jadwalkan olahraga. Itu penting. Haleluya. Itu penting Bapak Ibu ya. Kalau kita percaya sama trikotomi tubuh jiwa roh, atau kita percaya sama dikotomi tubuh dan jiwa atau roh, tetap tubuh itu menjadi unsur penting di dalamnya. Kita tidak boleh dalam rangka meningkatkan yang spiritual, memakan waktu untuk kesehatan fisik. Dan yang kedua, buat batasan antara waktu bekerja dengan waktu tidak bekerja. Berarti Bapak Ibu, para pelayan Tuhan, ada waktu di mana kita tidak jadi pelayan Tuhan. Kita cuma jadi diri kita sendiri. Kita cuma jadi anak dari mama saya. Kita cuma jadi ibu dari anak-anak saya. Saya cuma jadi suami dari istri saya. Ada waktu di mana kita tidak bekerja dan waktu itu dibatasi. Sampai kalau ada jemaat yang telepon, kita harus berani berkata bahwa saya sedang sama anak-anak saya. Kalau penting sekali, saya akan sediakan waktu. Tapi kalau ini hanya sekedar curhat emosi sesaat, tunggu waktu besok. Karena anak-anak saya penting. Buat batasan, karena saya penting. Ketiga, improving time management. Menetapkan prioritas, mendelegasikan tugas. Tidak harus 10 pekerjaan kita yang tackle semua. Dan ini masuk ke dalam yang keempat, tentukan batasan untuk dikontrol. Jangan berusaha untuk ngatur semua. Dan yang kelima, ini lebih berkaitan dengan para full-timer, negosiasikan gaji. Karena kita harus diapresiasi sesuai dengan beban pelayanan kita. Gitu. Keenam, sering-sering rewarding yourself. Kasih upah sama diri sendiri. Sering-sering, tentu saja harus tergantung dompet ya Bapak Ibu, tidak juga harus foya-foya, tapi rewarding ourselves kadang-kadang penting. Aduh, saya sudah lelah pelayanan, tiba saatnya saya mau baca buku. Saya mau ngopi, kali ini saya mau ngopi dari Starbucks, why not? Kenapa tidak? Karena kita juga harus menghargai hasil kerja kita. Ketujuh, menghargai rekan kerja agar tercipta budaya saling menghargai. Kedelapan, express support. Tunjukkan support dan ask for support. Nah, ini penting. Entah kenapa, saya kadang-kadang merasa pendeta itu segan untuk meminta tolong. Sedikit malu untuk berkata, saya tidak paham ini apa, tolong saya. Justru yang penting untuk kesehatan jiwa adalah berani mengakui saya nggak ngerti, saya itu lemah, saya itu bingung, tolong saya. Nah, yang ke-9, menjalankan pekerjaan sesuai prosedur yang sudah dibuat. Dan yang ke-10, jika memang terus berkelanjutan, cari konselor profesional, cari bantuan profesional. Nah, ini tips yang bisa dilakukan dalam rangka perbaikan ritme kehidupan dan ritme pelayanan. Saya akan tambahkan satu solusi. Dari bukunya Emotionally Healthy Spirituality yang ditulis oleh Peter Scazzero. Peter Scazzero bicara soal ritme hidup yang melambat. Nah, menurut dia, masyarakat modern tidak terkecuali para pelayan Tuhan, itu terjangkit penyakit yang namanya aktivisme. Aktivisme itu berkata bahwa seluruh kehidupan orang modern itu terus diwarnai oleh padatnya aktivitas. Seakan-akan hidup kita itu penuh dengan list pekerjaan yang tidak kunjung selesai. Jadi kita terus-menerus tergopoh-gopoh, gagal akhirnya untuk pay attention to the essential. Karena kita terus sibuk, kita terus ngebut, kita lupa memperhatikan yang paling esensi. Peter Scazzero bahkan bilang begini, we are overscheduled, tense, frantic, preoccupied, fatigue, and starved for time. Terlalu padat, terlalu tegang untuk berhenti, takut rasanya kalau kita stop. Terlalu sibuk untuk merenung, pikiran kita terus penuh dan kita terus merasa kurang waktu. Itu ciri khas manusia modern. Atau yang kedua dia bilang, we are too active,
for the kind of reflection needed to sustain a life of love with God and others. Ini terkhusus untuk para pelayan Tuhan. Kita terlalu aktif pelayan Tuhan untuk memiliki waktu reflektif yang dibutuhkan untuk menghidupkan hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Saking sibuknya kita bahkan tidak punya waktu untuk bersama Tuhan dan recharge diri. Dengan sangat brilian, dia angkat kasusnya Maria dan Marta, si Peter Scazzero. Dia berkata begini, masalah Marta itu bukan sekedar pekerjaannya terlalu sibuk. Masalah Marta itu hati dan jiwanya terlalu sibuk. Kalaupun Marta bukan Maria, kalaupun Marta yang hidup dekat kaki Yesus, Marta akan tetap terdistraksi dengan semua yang ada di pikirannya. Tidak penting apakah tubuhnya dekat kaki Yesus atau tidak, tetapi apakah hati dan jiwanya dekat Yesus, apakah hati dan jiwanya cukup melambat untuk bisa mendengarkan Yesus dengan penuh atensi. Jadi, menurut Peter Scazzero, ritme kehidupan melambat itulah yang harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan. Cukup lambat sampai dia mampu mengevaluasi diri, mengevaluasi langkah hidup secara reflektif. Cukup lambat sampai dia bisa melihat secara gambaran besar, sebenarnya dari dulu kepada saya, sampai sekarang saya itu sedang dibawa Tuhan kemana. Kadang-kadang kalau kita terlalu sibuk setiap hari ini terasa nggak terasa sudah lewat, sudah besok lagi, sudah besok lagi, kita tidak bisa melihat gambaran besar. Sebenarnya Tuhan sedang membawaku kemana. Hanya kehidupan yang cukup lambat yang bisa melahirkan kontemplasi. Perenungan yang cukup untuk bisa merumuskan dengan jitu langkah ke depan itu apa. Kalau tidak cukup lambat, langkah ke depan itu pasti otomatis, autopilot. Ya udah begini ya terus. Tapi kalau kita cukup lambat, kita bisa akhirnya merenung, kalau kemarin Tuhan bawa saya ke sini dan sekarang ke sini, maka ke depan seharusnya begini. Ada langkah jitu. Yang kedua, prinsip. Apa solusi kedua? Yang kedua prinsip yang harus kita tarik dari Alkitab bicara soal burnout adalah prinsip penata layanan. Nah, kalau kita melihat kepada apa kata Alkitab tentang pelayanan, kita dapati bahwa salah satu prinsip yang ditekankan oleh Alkitab dalam pelayanan adalah kita harus melayani atau pelayanan yang pada porsinya. Ada banyak ayat yang bicara soal ini. Dalam perumpamaan Yesus tentang talenta, diberikan 5, diberikan 2, diberikan 1, masing-masing menurut kesanggupan. Dalam kata Paulus di Roma 12, kamu harus menguasai diri menurut ukuran iman. Ada ukuran yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, otomatis berbeda. Maka janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Atau paparan Paulus di 1 Korintus 12 mengenai satu tubuh, pelayanan satu tubuh. Tubuh terdiri dari banyak anggota, masing-masing anggota secara khusus punya tempat pada tubuh, berarti berbeda. Semua ayat ini menegaskan bahwa seorang pelayan Tuhan itu diharapkan untuk melayani sesuai porsi diri, sesuai batasan kapasitas, sesuai panggilan pelayanan. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu, kita harus memanusiakan manusia dalam pelayanan Kristiani. Tidak boleh ada satu pelayan yang melayani semua, tidak boleh ada satu pikiran yang memikirkan semua, tidak boleh ada satu dompet yang menanggung semua, tidak boleh ada satu tubuh yang memikul semua. Semua harus ditempatkan pada porsi yang memanusiakan manusia. Nah, pelayanan itu memang akhirnya berkorban dan memikul salib. Kita tidak punya keraguan atas hal itu. Tetapi di saat yang sama, pelayanan tidak boleh menjadikan kehidupan seseorang timpang karena beban yang tidak pada porsinya. Kalaupun kita berkata pelayanan itu memikul salib, salib pelayanan itu harus dirangkul dalam sukacita, diterima dengan lapang dada, bukan dalam berat hati karena terpaksa. Nah, disinilah perkataan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Perkataan Yesus menjadi penting. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu bicara soal menanggung bersama, bajak yang dibebankan kepada 2 atau 3 atau 4 lembu secara bersamaan. Itu kuk sebenarnya.
Nah, dengan berkata bahwa hidup ini atau pelayanan ini seperti kuk yang enak dan bebanku pun ringan, berarti berkata bahwa setiap pelayan Tuhan harus bersama-sama menanggung beban yang sama pada porsinya. Bukan Amin. satu Amin. lebih berat, yang lain lebih ringan, tapi semuanya pada porsinya. Tidak boleh ada pelayan Tuhan yang terus melayani sendirian dalam beban yang tidak seimbang. Tidak boleh ada pelayan Tuhan yang terus melayani tanpa jeda sampai kekuatan jiwanya terkuras habis. Ada dua aplikasi dalam prinsip ini yang bisa dilakukan gereja untuk memastikan pelayanannya memanusiakan manusia. Yang pertama, gereja wajib memastikan jadwal pelayanannya itu manusiawi. Kebanyakan gereja itu mendahulukan pelayanan di atas pelayan. Jadi, contoh, kalau ada 10 kebutuhan pelayanan, tapi hanya ada 2 pelayan yang mumpuni di gereja, maka kebanyakan gereja akan menjejalkan 10 pelayanan ini hanya kepada 2 orang ini. Jadi satu pelayan di satu minggu bisa 2 kali WL, 1 kali mimpin komsel, 1 kali khotbah, 1 kali mimpin pendalaman Alkitab, dan itu belum ditambah sama rapat ini itu, sama doa pagi, sama doa malam, sama ibadah ini itu. Setiap hari dia bisa ke gereja setiap hari. Dan kebanyakan gereja itu lupa bahwa dalam hal pelayanan yang paling memakan waktu dan paling memakan energi itu bukan bagaimana kita di depan, tapi persiapan di belakang. 1 kali khotbah itu 45 menit, tapi buat khotbahnya tidak mungkin 45 menit. Mimpin komsel itu 2 jam, tapi persiapan mimpin komselnya, memimpin pujian itu 30-45 menit. Tapi waktu untuk berdoa, untuk memilih lagu, untuk latihannya, itu tidak mungkin cuma 30-45 menit. Jadi gereja tidak bisa berkata, kan dia tidak 24 jam melayani. Tidak, kalau beban pelayanan sebanyak itu, persiapannya pasti lebih banyak lagi. Dan ini praktik penata layanan yang salah. Kompetensi tidak boleh dihukum dengan ditimpakan seluruh beban pelayanan. Itu sebabnya kenapa banyak pelayan takut bicara atau memberikan ide di rapat. Sebab ada kecenderungan bahwa ide bagus akan kena beban. Kamu yang bilang, kamu yang harus jalanin sekarang. Kalau gitu, sekalipun pikiran saya bagus dan saya tahu solusi, saya diam. Karena takut. Kan itu berarti kompetensi saya bukannya diapresiasi, dihukum dengan ketimpa beban pelayanan lain. Dan itu praktik penata layanan yang salah. Prinsipnya adalah pelayanan untuk orang dan bukan orang untuk pelayanan. Maka hal yang harus dipertimbangkan pertama-tama adalah kapasitasnya dulu, baru kebutuhan pelayanan mengikuti. Kalau hanya ada 2 pelayan yang mumpuni, jangan terima 10 kebutuhan pelayanan. Gereja harus berani menolak pelayanan, bahkan menolak kebutuhan. Makanya tadi saya sebut kata kebutuhan, kan memang kadang-kadang dibutuhkan, tetapi sekalipun itu kebutuhan, kalau gereja tahu bahwa nggak ada pelayan Tuhan yang bisa handle, tidak boleh dibebankan kepada pelayan Tuhan yang sudah penuh. Dan yang kedua, aplikasi dari praktik penata layanan yang benar, selain jadwal pelayanan yang manusiawi, adalah upah yang manusiawi. Nah, tentu saja kalau saya bicara upah, saya sedang bicara mengenai para full-timer yang sedang dipekerjakan khusus oleh gereja, karena ngomongin upah. Ya. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah membawakan seminar dengan tajuk burnout yang sama sebenarnya. Lalu di seminar itu ada salah satu penanggap yang bicara tentang kesejahteraan para full-timer. Nah, penanggap ini bicara tentang kebutuhan yang sangat mendasar dan primer yang wajib dimiliki oleh semua manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Itu kan primer ya. Sandang, maksudnya pakaian, pangan, makanan, dan papan itu rumah. Tapi penanggap ini menunjukkan ada satu fakta yang ironis, dan fakta itu benar. Hampir semua gaji full-timer di gereja kota besar, seperti Jakarta, itu tidak cukup bahkan untuk nyicil rumah kecil di daerah pinggiran. Maka ada yang timpang. Satu-satunya kesempatan mereka memiliki tempat tinggal sendiri adalah kalau mereka punya pastori atau ngekos. Dan ini miris. Karena ini kebutuhan primer yang harus dimiliki semua manusia. Dan kita bahkan belum menyinggung kebutuhan hak mendasar lain seperti pensiun atau asuransi atau tunjangan. Dan kita bahkan belum menyinggung kalau mereka adalah hamba Tuhan di daerah. Karena rupanya hamba Tuhan full-timer di Jakarta pun tidak cukup upahnya untuk nyicil rumah di daerah pinggiran. Ada ketimpangan.
Di satu sisi kepada para full-timer ini dituntut dedikasi yang tinggi, mereka tidak boleh memperlakukan pelayanan seperti pekerjaan, melainkan seperti panggilan hidup. Mereka harus available all the time untuk jemaat yang mereka layani, termasuk di telepon waktu malam, waktu tidur, atau apapun itu. Dan kepada mereka dibebankan banyak sekali, tetapi upah yang diberikan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Nah, ini jadi masalah besar. Sebab kalau kita ingat di awal tadi, saya sempat bilang bahwa salah satu penyebab burnout adalah kesulitan ekonomi atau gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja. Nah, tidakkah perjanjian lama sebenarnya mengatur sistem keadilan sehingga orang Lewi yang tidak punya jatah tanah tidak akhirnya ada di posisi ekonomi dan sosial paling bawah? Tidakkah perjanjian baru mengatakan bahwa setiap pelayan Injil harus diutus oleh gereja agar dia bisa fokus kepada pelayanan tanpa memusingkan penghidupan sehari-hari? Dan kalau diutuskan bukan hanya ngomongin soal doa pengutusan, tapi diutuskan ngomongin soal ada perlindungan ekonomi kepadamu dan keluargamu sehingga kamu hanya cukup fokus kepada pemberitaan Injil. Nah, demikian pula rasanya gereja itu harus memastikan setidaknya yang primer ini, sandang, pangan, papan, asuransi, pensiun, terjaga. Agar jangan sampai para full-timer ini setelah pelayanan berpuluh-puluh tahun hanya mampu ngekos. Setelah dia umur 70 tahun dan 40 tahun melayani di gereja, dia tidak bisa pensiun. Karena kalau dia pensiun, nggak ada uang untuk makan. Itu kan sebuah kenyataan miris, itu tidak manusiawi. Dan gereja yang harus menjamin penghidupan ini. Bukannya meminta para full-timer ini beriman, pas tanggung jawab dengan berkata, Tuhan akan mencukupkan. No. Kalaupun Tuhan akan mencukupkan melalui gereja, karena gerejalah tubuh Kristus di bumi ini. Saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah Alkitab jelas tidak mengharapkan pelayan Tuhan mengalami burnout. Justru prinsip yang sudah dipaparkan tadi mengindikasikan ritme kehidupan dan ritme pelayanan yang seharusnya mencegah burnout terjadi di tempat pertama. Nah, prinsip perjalanan kerohanian atau metafora perjalanan itu menegaskan bahwa pelayan Tuhan itu bukan sapi perahnya kerajaan surga yang harus diperas sampai mati baru boleh berhenti. Haleluya. Dia tidak boleh merasa malu ketika harus memilih untuk berhenti sejenak dan bernafas. Dia tidak boleh merasa bersalah, kalaupun akhirnya dia harus memutuskan untuk keluar dari tempat pelayanan yang dia tahu tidak cocok, tidak sehat, tidak berbuah. Di saat yang sama, gereja harus memastikan penata layanan mereka memanusiakan manusia. Mulai dari jadwal pelayanan yang manusiawi, sampai kepada upah pelayanan yang manusiawi. Sehingga setiap pelayan yang melayani di gereja merasa terberkati, bukan berat hati. Nah, disinilah gereja harus memahami bahwa pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman harus terjadi di level pengerja dulu. Pengerja yang sehat dan bertumbuh dan sukacita dalam pelayanan yang akan memastikan jemaat ikut sehat, ikut bertumbuh, ikut sukacita di dalam ibadah. Urutannya harus demikian. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau yang telah memanggil kami ke dalam ladang pelayanan ini, dan betapa kami menyadari ini adalah sebuah kehormatan. Kuatkan langkah kami, teguhkan langkah kami, di dalam menanggung beban pelayanan apapun yang roh rasa harus kami tanggung. Tetapi di dalam perjalanan ini, kami sadar bahwa bukan hanya memikul salib yang penting, tapi juga beristirahat bersama Kristus, tapi juga mengambil jeda untuk bernafas. Sebagaimana doa hamba di awal, pastikan firman Tuhan berbuah di dalam perubahan nyata. Pastikan ada ritme kehidupan dan ritme pelayanan yang berubah, ya Tuhan. Dan pastikan ada prinsip penata layanan yang berubah menjadi lebih baik. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pelayan di Menara Doa Segala Bangsa, untuk sistem pelayanan di tempat ini juga, agar betul-betul boleh mencerminkan kebenaran firman Tuhan.
agar setiap pelayan boleh bangga terhadap gerejanya, agar setiap pelayan Tuhan boleh bahagia dan penuh sukacita melayani di gerejanya. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami yang menjaga hati kami dan memelihara roh kami. Amin.